to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Windy Pujastuti, aku biasa dipanggil Windy. Dan di video kali ini aku bakal nge-share beberapa tips yang sebelumnya juga aku pakai untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. So, the background about this is that aku sering banget nge-post kebiasaan aku baca buku di sosial media, terutama Instagram. Dan aku juga sering tuh ngelakuin recap bulanan atau recap tahunan. Berapa sih buku yang aku berhasil baca dalam periode waktu tersebut. Nah, karena itu aku banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman atau mungkin followers aku juga, kayak gimana sih Kak supaya bisa baca buku sebanyak itu, dan Kak Windy sukanya baca buku fisik atau baca buku e-book, atau mungkin aplikasi apa sih yang dipakai untuk nge-tracking berapa bacaan yang aku udah baca dalam 1 bulan atau 1 tahun. Sebenarnya aku juga sempat on off untuk baca bukunya. Aku udah baca buku dan suka baca buku sejak SD, tapi karena satu dan lain hal semenjak SMA sampai kuliah itu frekuensinya agak menurun karena aku punya banyak banget kesibukan. Dan ketika kerja, I try my best untuk menumbuhkan kebiasaan itu kembali. Di video kali ini aku bakal nge-share beberapa tips yang sebelumnya juga aku gunain, dan I hope that these tips will help you guys to build your reading habits. Aku akan mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama ini lumayan mudah tapi susah. Kenapa? Karena di tips yang pertama ini sebenarnya hal yang paling penting adalah untuk meluruskan dan juga mengubah mindset kita. Kenapa? Karena kan semua itu berasal dari pikiran kita ya. Jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau di tips nomor 1 ini, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah membuat kegiatan membaca itu jadi hal yang menyenangkan. Jadi baca atau membaca ini kita jadikan sebagai ajang refreshing dan bukan ajang pusing gitu. Jadi di awal kita udah set nih, wah baca itu seru loh, membaca itu bikin aku happy, membaca itu bukan hal yang membuat aku lebih lelah lagi. Karena kan kita tahu ya, kita udah banyak banget kegiatan dalam sehari, dari mulai kuliah, kerja, atau mungkin ngerjain freelance, atau mungkin hal-hal lainnya. Jadi kita pengen jadikan kegiatan membaca ini jadi sesuatu yang seru dan bikin kita lebih happy dan rehat dari hal-hal dan hiruk pikuk dunia. Tips nomor 2 itu adalah untuk mengetahui style dan juga preferensi kamu. Maksud aku di sini adalah kamu harus tahu dulu nih, kamu lebih suka baca buku fisik atau baca buku e-book gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang lebih enjoy dan juga lebih nyaman untuk baca buku fisik, dimana mereka bisa highlighting atau kayak coret-coret gitu ya. Tapi ada juga orang yang lebih nyaman untuk baca buku e-books yang kayak mungkin lebih cepat membacanya dan juga lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi di awal kalian udah harus tahu dulu style kalian tuh yang seperti apa, baca buku fisik atau baca buku e-book, supaya kalian juga lebih nyaman dan juga lebih enjoy. Back again to the previous tips, kita harus menjadikan kebiasaan membaca ini menjadi sesuatu yang nyaman dan juga buat kita enjoy. Kalau kalian memang lebih suka baca buku e-book atau buku elektronik, kalian bisa juga explore Kindle, dimana mereka itu sering banget ada US Kindle deals. Kayak satu buku itu hanya bisa dibeli setara dengan 1 gelas kopi gitu. So, buku fisik di Indo itu lumayan mahal, terutama buku yang bahasa Inggris. Kayak kalau misal buku bahasa Indonesia itu cuma 80.000 or paling mahal 150.000. Tapi kalau untuk buku fisik yang bahasa Inggris atau dari penulis luar negeri itu harganya bisa 3 kali lipat. Tips nomor 3 itu adalah terkait genre. Kalau kalian lebih nyaman untuk baca buku novel atau mungkin buku-buku yang roman picisan atau yang adult, it's okay, kalian bisa start dari buku tersebut gitu. Jadi nggak harus langsung jump ke buku-buku yang berat atau non-fiksi kayak buku yang berhubungan dengan financials or business or self-improvement. So it's okay untuk start dari buku yang ringan dulu. Nanti kalian bisa bertahap-bertahap. Kalau udah mulai nyaman baca buku yang lebih berat, bisa coba switch ke buku yang lebih berat. Tapi saran aku sih, dalam 1 bulan I think it is very good untuk start baca sekitar 1 novel dan 1 buku yang non-fiksi, jadi lebih balance gitu. Tapi kalau kalian juga lebih suka baca buku yang non-fiksi,
that's okay, kalian bisa start dari buku non-fiksi dulu, tapi aku juga mau kasih saran kalau baca buku fiksi itu juga seru. So, tips nomor 4 itu adalah untuk ngeset target atau mengatur target kita sendiri. So, you know, in our life kita harus punya target supaya kita lebih semangat dan juga punya banyak passion untuk mengejar target tersebut. Jadi misal nih kalian pengen set satu minggu kayaknya aku mau baca 200 lembar, atau mungkin per hari aku mau baca minimal 5 lembar deh tuh. Atau mungkin kalau pengen set target per bulan itu juga boleh banget. Jadi misalnya kalian setnya 1 bulan pertama pengen baca 1 buku, terus 2 bulan keduanya kalian pengen baca 2 buku, lanjut insya Allah at the end of this year atau at the end of the year kalian bisa baca banyak banget buku kok. Jadi konsisten itu adalah kuncinya, and baby steps matters. Jadi pelan-pelan insya Allah akan tercapai. Tapi kalau kalian pengen yang lebih challenging, aku juga pengen introduce the yearly reading challenge dari Goodreads, dimana kalian bisa join the reading challenge dari mereka. Kayak tahun ini mereka punya 2024 reading challenge, dimana kalian dari bulan Januari, tapi kalian juga bisa start sekarang, itu bisa set nih berapa buku sih yang pengen kalian baca dalam 1 tahun ini. Terus kalian juga bisa track your reading dari apps ini, dimana kalian bisa cari nih title bukunya, terus kalian bisa tag juga kalian udah baca atau belum, atau mungkin currently reading, something like that. Terus nanti di end of this year kalian dapat report berapa banyak sih buku yang kalian baca dan apakah kalian udah achieving the target yang kalian udah set dari awal tahun. It's very fun. Aku akan sertakan screen recordingnya juga di sebelah sini. Oke, I think itu aja 4 tips yang aku pengen bagiin dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Remember kalau kebiasaan membaca buku itu kita bangunnya secara perlahan dan juga make it fun. So jangan sampai kalian stres gara-gara nggak baca buku. It's okay. Take a baby steps, terus konsisten, jangan lupa 5 lembar per hari itu udah cukup bermakna banget. Itu aja tips dari aku dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini dan juga TikTok aku di sini. Thank you and have a nice day.